Saya nggak boleh bilang koruptor itu bajingan, nggak boleh. Koruptor itu maling, Pak. Terus kalau bukan bajingan disebut apa, Pak? Dulu katanya mau ngejar koruptor sampai ke Antartika, mana buktinya? Boro-boro ke Antartika, yang dibawa ke Tiak Bapak aja nggak sanggup ngejar. Apa itu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jujur baru kali ini gue denger presiden ngomong kata bajingan di tempat umum. Terus beliau nanya, bajingan itu kasar nggak sih? Apapun partai kita, semua partai banyak patriot dan semua partai banyak bajingannya juga. Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak, Pak? Boleh? Nggak. Aku nggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan itu gimana, Pak? Boleh nggak? Ini kan tidak termasuk kasar kan, bajingan ya bajingan gitu. Bajingan ya. Bajingan bahasa apa itu bajingan? Hah? Bahasa Betawi ya. Memang saya lahir di Betawi. Jadi maaf kalau saya semangat, saya kata-kata Betawi keluar. Sorry ya. Kalau menurut kalian gimana? Jadi sekarang yang perlu direvisi itu kamus bahasa Indonesia atau telinga kita nih? Gila banget. Pancagila. 1. Keuangan yang maha kuasa. 2. Korupsi yang adil dan merata. 3. Persatuan mafia hukum Indonesia. 4. Kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. 5. Kenyamanan sosial bagi keluarga pejabat dan wakil rakyat. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situation. I would hereby like to officially nominate as the invention of the century. The selfie has changed the world. It has now evolved into the Wi-Fi and the vlog. We walk the talk, not only talk the talk. We walk the talk, not only talk the talk. Presiden ya kan, terkenal paling suka travel ke luar negeri. Udah 50 kali plus guys trip dalam 18 bulan selama dia menjabat dan menghabiskan uang estimasi 1,3 triliun guys. 1,3 triliun untuk travel sana sini ya guys. Anyway, di sini aku bukan pembenci Pak Presiden atau apapun itu, aku nggak ada kepedulian gitu. Aku presidennya siapapun, aku berharapnya yang terbaik aja untuk negara kita, itu aja sih. Lanjut. Dibanding presiden sebelumnya Pak Joko Widodo tuh 58 perjalanan tapi di 10 tahun guys, di 10 tahun. Kalau Pak tadi 50 plus itu dalam 18 bulan, berarti 1 tahun setengah menjabat dia udah 50 plus yang ngabisin tadi 1,3 triliun. Terus Pak Barack Obama presiden Amerika 52 kali dalam 8 tahun menjabat. Pak Xi Jinping itu presiden Cina itu 126 kali tapi dalam 13 tahun menjabat guys, 13 tahun menjabat. Satu lagi anyway, nanti please tolong ya, apa namanya, buzzer atau apapun itu tolong ya.
jangan nge-DM aku mau tabun bun, kamu mau tabun, pasti akan ada buzzer seperti itu. Cuman anyway, aku bukan pembenci Pak Presiden ataupun apapun itu bukan urusan saya, karena walaupun seadanya ekonomi bagus, alhamdulillah, enggak juga aku nggak bisa apa-apa gitu. Cuman anyway, di saat negara lagi krisis banget, rupiah guys bener-bener drop. Mungkin ini 17.800, 900, mungkin kayaknya udah 18.000 deh. Yang makin drop ini mengalahkan sejarah loh guys. Terus ekonomi lagi krisis, pembabatan hutan makin merajalela, banyak hewan-hewan terlantar, modar, ekonomi lagi parah, orang cari kerja susah. Tapi bapak presiden kita tuh malah selalu berkunjung ke sana sini. Aku nggak tahu kunjungan dia tuh untuk apa gitu. Perasaan juga selama dia kunjung sana sini juga dolar rupiah tetap menurun, ekonomi makin susah. Jadi aku nggak ngerti apa yang dia lakukan gitu. Yang paling parah kalau dia datang ke Prancis, nanti dia bikin pidato, pokoknya nanti bocah-bocah sekolah di Indonesia harus wajib berbahasa Perancis. Nanti pergi ke Amerika, pokoknya bocah-bocah di negara kita wajib berbahasa Inggris. Nanti ketemu presiden Cina, negara kita tuh wajib berbahasa Cina sekalian. Jadi nggak ngerti sumpah. Satu lagi guys, tak tegasin, aku bukan hatersnya Pak Presiden atau siapapun itu. Aku pecinta siapapun presidennya, asal membuat ekonomi kita makin bagus, melindungi hutan, ya kan, hewan-hewan dilindungi, cari kerja gampang, melindungi kita, yang pastinya semua nggak dipajakin, ya kan. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi, katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya, lah benar lah. Tapi apa, saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Ku hitung kan 10.000 toh. Iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Prabowo Subianto terus dikritik oleh masyarakatnya, ya, terutama ketika ucapannya itu tidak bisa direm, terutama ketika dia itu bertanya, apakah seorang presiden berhak untuk mengatakan bajingan? Selain itu, riwayat ketika dia itu mengatakan statement negatif itu banyak sekali. Dan ini menjadi sebuah edukasi yang sangat tidak patut untuk dicontoh, padahal dia adalah seorang kepala negara. Contohnya, anjing, dasmu. Ini kan sebenarnya amat sangat tidak patut ya sebagai kepala negara mengatakan hal tersebut. Meskipun itu nyata dia dikatakan seperti itu adalah suatu pidato yang isinya itu curhat, tidak mempunyai dari solusi untuk rakyat. Padahal masyarakat kan inginnya solusi ya, bukan curhatan dari sang kepala presiden. Kalau mau curhat ya kepada sebelahnya, Seskap Teddy dan sebagainya. Kan dia bisa menampung curhatan beliau guys ya. Otomatis nih dikritik oleh masyarakat ya. Dan seperti apa selengkapnya, kita lanjut. Assalamualaikum guys. Yang Betawi, originally Betawi, mana nih? Kasih komentar. Saya orang Betawi, tapi tidak pernah ngomong bajingan ke siapapun. You know what? Karena it's definitely kasar, terus banget gitu. Gini, kalau orang merasa paling benar gitu kan, yang sebenarnya itu cuma pengen jadi presiden tapi nggak pernah bisa jadi seorang pemimpin seperti ini. Malu-maluin, is definitely malu-maluin. Gak sabar ya nunggu 2029 dia nggak ngelihat manusia ini lagi berpidato. Yang muak tulis di kolom komentar. Wassalam. Oh itu bajingan loh. Itu orang kasar. Bantuin jawab dong ya. Presiden boleh sih ngomong bajingan nggak sih? Katanya, ya dia nanya ke Mendikbud, kalau bajingan itu bahasa Betawi yang tidak kasar. Coba lihat nih di sini. Kasar nggak kalau menurut KBBI? Mungkin masalahnya bukan kasar atau nggak kasar. Masalahnya tuh pantas apa enggak hal gini tuh diomongin di publik gitu. Yang akhirnya dikonsumsi oleh anak-anak kecil atau orang-orang yang mungkin belum terekspos dengan kata-kata ini, termasuk anak-anak gue, ya kan? Kalau dia ngelihat presiden yang ngomong perkataan seperti itu,
dia akan dengan simpelnya nyontoh. Dan coba perkataan itu, bajingan itu, ya diperkatakan ke dia sendiri gitu loh. Atau ke orang-orang yang mestinya dihormati tapi mungkin melakukan suatu kesalahan. Di ngomongin, lu dasar lo koi bajingan gitu. Kira-kira terasa kasar apa enggak? Di sini gue cuma mau ngomong ya, beliau ini sering banget lo pidato. Hampir tiap hari dikasih mikrofon itu buat pidato kan. Tapi kok esensinya makin lama mungkin makin berkurang ya. Sampai harus membahas sebuah kata yang nggak mestinya dibahas dan udah menjadi pengetahuan yang lumayan umum ya. Kalau perkataan ini tuh nggak begitu pantas diperkatakan ya. Dan bisa mengundang emosi kalau orang lawan bicaranya itu tuh dikatain seperti ini. Ya konotasinya negatif lah gitu. Dari zaman gue dulu SD, emak gue pasti gaplok mulut gue gitu kalau gue ngatain ini ke orang gitu. Dan ini dibuat bahan lelucon, dipertanyakan kepada Mendikbud di ranah publik. Menurut lo orang gimana guys? Pantas nggak? Yang pertama. Yang kedua, menurut kalian kasar nggak sih ngomongan itu? Kalau bayangin nih anak lu, ya, atau lu sebagai istri ngatain suami lu bajingan karena si suami itu mungkin nggak menafkahi atau apapun. Oke nggak? Coba tulis di kolom komentar. Kocak sumpah, seorang presiden nanya boleh ngomong bajingan apa enggak. Malah skakmat sama ade ini. Coba lu dengerin sendiri. Presiden boleh ngomong bajingan boleh nggak, Mbak? Presiden nanya, presiden boleh ngomong kasar nggak? Ya enggak lah. Setiap kata yang kita ucapkan itu mencerminkan karakter kita. Emang benar sih kan seorang pemimpin harusnya tegas menghadapi masalah. Tapi ketegasan kan seharusnya tidak harus ngomong kata kasar. Apalagi di depan publik, di depan rakyat. Gila nggak tuh? Sekelas presiden negara aja diajarin etika public speaking yang benar sama anak kecil. Bener kata si Ade, jabatan yang gede ya adabnya harus gede juga lah woi. Menurut lu pada gimana nih? Coba tulis di kolom komentar. Saya akan lawan. Bangsa semua itu, pejabat-pejabat itu bajingan semua itu. Dia harus kita lihat negara hidup dari rakyat. Negara hidup dari rakyat. 82% uang negara dari uang rakyat. Sumber daya alam kita ditelan semua sama oligarki. Oligarki dalam istana, oligarki swasta, oligarki pemerintah yang memakan uang negara dan rakyat diminta bayar pajak. Rakyat ngemis pada pendidikan yang mahal, rakyat ngemis pada kesehatan yang mahal. Rakyat akan frustasi nyari kerja. Bayangin aja. Terus kemudian tugas tanggung jawab negara itu apa? Bolehkah seorang presiden bilang bajingan dalam pidatonya di hadapan publik? Boleh, kalau dia bukan presiden. Jadi gini Pak. Presiden boleh ngomong bajingan boleh nggak? Secara sosiolinguistik, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto itu akan boleh aja kalau misalkan kita tarik ke dalam ruang lingkup sebagai individu dan ruang lingkup lokal tertentu. Misalkan ketika dia ngomong kayak gini. Ini kan tidak termasuk kasar kan? Bajingan ya bajingan gitu. Bajingan. Mungkin iya dalam bahasa Betawi kata-kata like bajingan, brengsek, bilang kamu anda itu dengan kata-kata lu itu mengalami yang dinamakan dengan semantic bleaching. Setelah gue bertanya ke beberapa teman-teman gue, which is mereka adalah orang Betawi, banyak dari mereka itu mengiyakan kata-kata demikian itu bisa bergeser dari yang maknanya mungkin kasar menjadi sebuah penanda akrab sesama kawan. Tapi sebenarnya sama aja kayak misalkan di tongkrongan lu sama lo ada beberapa kata kasar yang lo anggap normal atau lo maklumin, tapi kan cuma sesama tongkrongan lo, bukan ketika kemudian lo sebagai presiden ngomong di hadapan publik, di hadapan rakyat. Terus dalam bahasa Indonesia kayak gimana sih? Kalau misalkan kita buka di KBBI, bajingan secara denotatif itu berarti penjahat, pencopet, kurang ajar yang kemudian diidentikan sebagai sebuah kata kasar, kata makian, atau umpatan kasar secara nasional. Dan presiden itu nggak boleh ngomong bajingan. Karena sosok presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan itu terikat pada etika komunikasi publik yang sangat-sangat ketat. Biar gue jelasin, ada 3 alasan kenapa presiden itu nggak boleh ngomong bajingan. Walaupun sebenarnya gue bukan orang sarjana pendidikan, gue cuma sarjana hukum, dan kalau misalkan gue baca di undang-undang, syarat menjadi presiden harusnya udah cukup paham, dan Bapak juga harusnya udah paham. Kayak setia kepada Pancasila, konstitusi tertinggi, atau bahkan Bhinneka Tunggal Ika, harusnya di situ maknanya nggak cuma sekedar memaknai teks, tapi juga mampu memahami konteks tentang nilai moral etika seorang presiden. 1. Presiden itu adalah merupakan representasi nasional, bukan lokal. Ketika kemudian seseorang menjadi presiden, ia tidak lagi berdiri hanya sekedar sebagai individu, atau misalkan ketua kelompok tertentu saja, tapi ia berdiri sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia. Bahwa rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu nggak semua memahami pergeseran makna kultural kosakata bajingan dalam bahasa Betawi. Misalkan kita ngomong soal kultur, ada banyak masyarakat dari Sabang sampai Merauke yang juga tidak menormalisasi penggunaan kata bajingan. Kita nggak bisa menyamakan itu lalu kemudian menjadikan itu sebagai standar seorang presiden untuk berpidato. Apalagi kalau misalkan kita lihat ada anak-anak yang misalkan nonton, anak-anak yang kemudian lihat, kok presiden kita kayak gini ya? Apakah ini merupakan sebuah kompas moral kita? Masa iya capek-capek guru-guru ngajarin anak-anak muridnya di sekolah untuk menjadi generasi emas bangsa, generasi yang cerdas, beretika, bermoral, tapi pemimpin-pemimpinnya, pejabat-pejabatnya malah memperlihatkan dan mempertontonkan hal sebaliknya. Yang kedua, ini tuh berkaitan dengan aspek hukum dan standar etika pejabat. Dalam tata kelola negara, Pak, ucapan presiden itu merupakan sebuah bagian daripada komunikasi resmi negara. Ada asas kepantasan dan juga kepatutan yang kemudian menjadi sebuah pertimbangan dalam etika birokrasi dan sumpah jabatan seorang presiden. Ketika kemudian standar ini diturunkan ke level bahasa-bahasa tongkrongan, apa kabar marwah negara ini? Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan efek edukasi dan juga role model. Kita tahu bahwasanya sosok Presiden Republik Indonesia adalah merupakan sosok yang kemudian dijadikan sebagai kompas moral dan juga role model bagi rakyat Indonesia, terutama generasi muda, terutama generasi penerus bangsa. Kalau misalkan generasi penerus bangsa ini dihadapkan dengan sosok pemimpin yang menormalisasi kata-kata kasar, kata-kata yang tidak etis, melegitimasi kata makian sebagai bagian daripada keakraban budaya, maka tentu saja generasi-generasi kedepannya rakyat nantinya akan merasa memiliki pembenaran untuk kemudian menggunakan kata-kata yang tidak sopan di ruang-ruang formal. Sedangkan kita cukup sangat memahami di negara ini kalau misalkan rakyatnya kritik bahkan dengan kata-kata yang sopan pun itu sudah bikin para pejabat dan para pemimpin negara ini jadi tersinggung dan bahkan turut mengkriminalisasi rakyat. Masa iya pejabatnya gak punya malu? Ya semoga Bapak paham ya, tapi gue percaya sih even misalkan nanya ke anak SD sekarang, mereka juga paham bagaimana cara menempatkan diri sebagai sosok Presiden Republik Indonesia, sebagai individu, sebagai ketua kelompok tertentu. Intinya kacamata. Menurut netizen, ya, seluruh rakyat Indonesia, ya tidak seluruhnya, pasti ada pendukungnya Pak Prabowo gitu ya, bahwa dari Prabowo Subianto memang sebagian besar itu kata-katanya itu tidak tersaring atau terfilter ya, padahal ada suatu staf kepresidenan yang memang sudah menyiapkan teks pidato, atau mungkin Bapak Presiden itu suka improvisasi ya dengan gaya khas beliau agar dari pidatonya lebih hidup. Ternyata memang lebih hidup, tetapi menghidupkan kritikan dari masyarakat karena di apa yang disampaikan itu kayak selalu berlebihan atau bahkan lebay dan bahkan curhatan. Bayangkan setiap dia itu pulang dari luar negeri ya, semua bahasa itu diresmikan, bahasa Brasil, bahasa Prancis, bahasa Portugis, yang ada pusing Pak ya para siswa. Meskipun ada MBG ya udah habis duluan kayaknya energinya diserap dengan mata pelajaran tersebut jika memang ada. Kemudian dari program-programnya yang kadang-kadang memang amat sangat gokil banget ya, seperti Indonesia itu rumahnya nanti kembali ke ijuk, rumbai-rumbai ya, paling tidak ya gentengisasi. Padahal Kopdis aja yang menjadi sebuah kebijakan Prabowo Subianto itu nggak pakai genteng ya, itu pakai spandek. Dan lucunya lagi, kemarin kan sempat dikritik oleh Lurah ya, bahwa dari 1,6 miliar untuk pembangunan Kopdes itu berupa bangunan, itu mereka tanda tangan sekitar cuma 800 juta. Ada suatu kepala desa yang ya kemarin itu ada video yang sempat beredar bahwa dia itu sempat tidak mau menandatangani dari kontrak yang disodorkan pemerintah karena ada suatu keanehan nih dari dana-dana yang dialirkan. Kembali ke teks pidato Prabowo Subianto yang selalu disorot. Padahal ya sudah capek-capek nyusun naskah, itu nggak main-main ya. Dari naskah teks presiden itu bisa puluhan juta untuk pejabat. Oleh karena itu jangan gagal paham jika ada suatu kepala daerah ya, terutama itu gubernur, itu ketika hari besar itu pidatonya sama. Karena saking mahalnya, bayangkan itu sampai 70 juta ya untuk selembar naskah teks pidato. Ini kan amat sangat membuang-buang anggaran kalau itu cuma diimprovisasikan tetapi dengan hal yang negatif. Terlebih ya, dari dia menyinggung dan mengundang sesuatu yang amat sangat sensitif, terutama tentang kemarin nuklir Iran gitu guys ya.
Bayangkan ya, ketika dia baru pulang dari Korea Selatan kemarin ya, dia mengatakan bahwa dia itu diminta untuk mendamaikan Korea Utara dengan Korea Selatan. Memang Kim Jong Un mau dinego? Ya suka-suka dia ya guys ya. Dan kemudian dari pihak Korea Selatan yang merasa tidak diminta gitu ya, ya tidak mempunyai statement, ya itu lebih bagus. Memang seperti itu ya, ngapain ditanggapi? Seandainya itu ditanggapi, ya selain membuat hubungan yang kurang baik, dan juga boleh dibilang ngapain hal absurd itu ditanggapi gitu guys ya. Tapi itu terjadi dari seorang presiden kita ya, yang boleh dibilang lagi lucu-lucunya gitu ya. Kalau pidato kayak stand up comedy ya, menghibur masyarakat. Tetapi sebenarnya ya kita terima kasih guys ya, agar kita semakin terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.